Memanggil yang lebih tua dengan cara yang santun. Bacaan firman 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pertanyaan renungan: untuk apakah segala tulisan yang diilhamkan Allah? Kesaksian Valen Kobokhoy. Saat itu saya dipanggil sama atasan saya untuk menanyakan stok barang di gudang. Dan ketika kami lagi berbincang, saudara saya menelpon saya. Kemudian saya coba mengangkat teleponnya dan berkata, "Halo, Omes," sebutan terhadap kakak saya. Ketika saya berkata demikian, saya sempat menatap ke atasan saya dan terlihat raut wajah atasan saya berubah seperti menunjukkan sikap tidak simpatik dengan panggilan Omes terhadap kakak saya. Selepas berbicara dan menutup telepon dari saudara saya, atasan saya kemudian menanyakan soal sebutan tadi dan kemudian saya menjelaskan bahwa saya telah terbiasa memanggil hanya dengan sebutan nama kepada kakak saya. Sontak atasanku marah dan menegur serta berkata, "Saya tidak mau dengar lagi kalau kamu menelpon kakakmu di hadapan saya dengan hanya memanggil nama." Bersyukur semenjak peristiwa tersebut muncul kerinduan dan komitmen untuk mencoba melakukan apa yang disampaikan atasan saya. Akhirnya komitmen saya pun mulai diuji ketika kakak saya kembali menelpon saya. Kemudian didengar segera saya menyapa, "Halo kakak." Namun di saat itu kakak saya tidak segera menjawab dan sempat terdiam beberapa waktu. Kala itu saya mengerti bahwa kakak saya sepertinya terkejut dengan sebutan tidak biasa yang saya berikan kepadanya. Kemudian saya lanjut menyapanya dan kakak akhirnya pun mulai menjawab. Semenjak itu saya mulai membiasakan diri untuk memanggil ke saudara saya yang lebih tua tidak lagi dengan panggilan nama, namun dengan panggilan kakak. Saya percaya bahwa hal tersebut adalah salah satu bentuk penghargaan adik kepada kakaknya. Refleksi firman. Sesuatu yang terbiasa kita lakukan secara berulang pada akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan, yakni dapat menjadi kebiasaan yang baik maupun kebiasaan yang tidak baik. Terkadang tanpa disadari, ketika kita berkata atau bertindak terdapat hal yang tidak sesuai dengan etika dan kesopanan dan mungkin menurut kita hal tersebut adalah wajar atau lumrah karena telah terbiasa dilakukan baik di dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekitarnya. Namun untuk menjadi dasar yang benar dalam segala tindakan, pikiran maupun perkataan kita haruslah sejalan dengan firman Tuhan yang adalah kebenaran tertinggi. Karena firman Tuhanlah yang mampu merubah setiap kita menjadi pribadi yang baik serta terbiasa melakukan hal yang baik. Tidak hanya dalam bersikap, namun juga dalam berkata-kata. Salah satu contoh sederhana adalah ketika kita yang muda memanggil yang lebih tua secara umur dari kita haruslah dengan panggilan yang pantas dan penuh hormat. Sebab dalam firman Tuhan juga disebutkan bahwa kita tidak boleh keras kepada yang lebih tua, namun tegurlah sebagai bapa, artinya ada sikap sopan dan santun kepada yang lebih tua dari kita. Oleh sebab itu, ketika kita bersikap, berkata bahwa kita adalah ciptaan baru di dalamnya, sudah seharusnya kita juga berubah dan membiasakan diri kita untuk berbuat baik dengan berkata hormat kepada mereka yang lebih tua dari kita. Refleksi doa. Tuhan, mampukan kami untuk dapat melakukan hal-hal baru yang baik dan benar,
agar hidup kami senantiasa jadi berkat bagi orang lain. Ayat hafalan 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.